ada jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak daerah. Pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Pajak daerah adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dengan ditunjuk dan digunakan adalah langsung membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas mereka untuk menyelenggarakan pemerintahan. Selanjutnya dikatakan oleh Suparmoko, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan pemerintah daerah tanpa balas jasa langsung yang ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada umumnya, pajak daerah merupakan peranan ganda, yaitu pertama sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai alat pengatur. Dalam hal-hal tertentu, suatu jenis pajak dapat lebih bersifat sebagai alat untuk mengatur alokasi dan distribusi untuk kegiatan ekonomi dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Jadi, secara umum, pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah itu sendiri mengandung beberapa aspek, diantaranya sebagai alat untuk membiayai rumah tangga daerah dan penetapan sepenuhnya diakui oleh undang-undang dan peraturan daerah di dalam pajak yang tidak terdapat kontraprestasi atau imbalan jasa yang dapat ditunjuk langsung. Secara garis besar, membedakan jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah kepada dua golongan, yaitu pajak langsung dan pajak tak langsung. Mekanisme pajak di Provinsi Jambi terdiri dari yang pertama yaitu pajak kendaraan bermotor atau PKB, pajak balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, pajak air permukaan atau AP, dan terakhir pajak rokok. Di sini terdapat dasar-dasar pungutan pajak daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Yang kedua, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011. Yang ketiga, Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2012 tentang tata cara pungutan pajak daerah. Dan yang terakhir, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang penghitungan dasar pengenaan pajak, yaitu jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi. Nah, di sini yang pertama yaitu pajak kendaraan bermotor atau disingkat PKB. Pajak ini adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Batasan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda 2 atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dengan bahan bakar atau listrik atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi
tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen, serta kendaraan motor yang dioperasikan di dalam di air. Kendaraan bermotor angkutan umum adalah setiap kendaraan bermotor angkutan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek. Selanjutnya yaitu bea balik nama kendaraan bermotor atau BBKB. Pajak ini adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Yang ketiga yaitu pajak bahan kendaraan bermotor atau PBBKB. PBBKB dipungut atas penggunaan bahan bakar untuk kendaraan bermotor. Selanjutnya yang keempat yaitu pajak permukaan atau PAP. Pajak ini dipungut atas penampilan pada air permukaan. Yang kelima adalah pajak rokok. Pajak rokok ini dikenakan terhadap cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu dampak pungutan pajak dilihat dari segi ekonomi, yaitu dampak langsung dari pungutan pajak adalah pada pendapatan disposable. Dampak pendapatan disposable adalah pendapatan pribadi dikurangi dengan pajak. Pendapatan disposable merupakan pendapatan yang dapat dibelanjakan untuk konsumsi. Ketika pungutan pajak dinaikkan, maka pendapat disposable relatif menjadi turun, sehingga menurunnya pendapatan disposable, maka konsumsi relatif menjadi turun. Turunnya konsumsi akan berdampak pada turunnya pendapatan national equilibrium. Demikian pula jika pungutan pajak diturunkan, maka konsumsi relatif menjadi naik. Naiknya komponen ini dapat menaikkan pendapatan nasional. Tentu saja dengan hal ini asumsi jika komponen lain yang berpengaruh terhadap pendapatan nasional tidak berubah, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah. Artinya, peningkatan pungutan pajak secara langsung meningkatkan pendapatan pemerintah. Dengan demikian, pendapatan dari pajak ini digunakan untuk pengeluaran yang berpengaruh terhadap nilai komponen pengeluaran pemerintah. Maka, peningkatan pungutan pajak dapat berpengaruh terhadap peningkatan nilai pembelian oleh pemerintah. Dalam hal ini, pungutan pajak berkorelasi dengan komponen pemerintah karena komponen pemerintah berkorelasi positif dengan Gross Domestic Product atau GDP. Maka setiap kenaikan pungutan pajak dapat meningkatkan kenaikan GDP. Selanjutnya, dampak pungutan pajak dilihat dari segi hukum. Dasar hukum pengenaan pajak diatur dalam ketentuan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang tahun 1945 Amandemen kelima, juga Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang KUP. Pajak dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara.
Negara mempunyai kekuatan untuk memaksakan dan uang tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Pungutan dari pajak harus dijalankan menurut hukum agar pemerintah, petugas pajak tidak bertindak semena-mena dalam menetapkan dan memungut pajak. Pentingnya pajak diatur dalam suatu undang-undang sebelum dilakukan pungutan pajak didasarkan pada kepastian hukum. Maka dampak pungutan pajak menurut hukum yang paling menyangkut legalitas, peraturan, dan ketentuan serta dasar hukum yang implikasi hukumnya yang mana lebih menitikberatkan pada segi hukum. Selanjutnya, dampak pungutan pajak dilihat dari segi sosiologi pungutan pajak dalam lingkungan masyarakat. Dari segi sosiologi menimbulkan suatu akibat yang timbul dari pungutan pajak dan apa hasil yang diterima oleh masyarakat dari pungutan pajak wajib pajak tersebut. Sehingga hasil pungutan pajak tersebut diharapkan bisa membiayai pembangunan nasional serta secara merata di masyarakat. Dampak pungutan pajak dilihat segi sosiologi pungutan pajak dalam lingkungan masyarakat. Dari segi sosiologi menimbulkan suatu akibat yang timbul dari pungutan pajak dan apa hasil yang diterima oleh masyarakat. Baik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.